Kalau begitu kita mulai saja dengan tema yang pertama, yaitu administrasi. Pertanyaan pertama ada pertanyaan mengenai adakah indikasi yang menunjukkan progres jumlah proposal yang sudah terkirim dari 750 pengirim pertama sebagai panduan bagi pengusul untuk masih memungkinkannya mengirimkan proposal? Mungkin dari rekan-rekan PMO bisa membantu menjawab untuk pertanyaan pertama. Ya, mungkin saya izin menjawab, Mbak Nata. Ya, mohon izin Bapak Ibu mewakili teman-teman rekan-rekan dari PMO, saya menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai apakah ada sign sudah 750 proposal atau belum. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti di sistem apabila memang kami sudah menutup pintu tersebut, tidak ada nanti sudah tidak ada tombol ajukan proposal sekarang atau ajukan sekarang atau ajukan proposal. Nah, tombol itu bakal hilang apabila kami sudah menutup pintu penerimaan proposal. Jadi selama tombol itu masih ada, proposal masih bisa diajukan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arafat. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Kategori mitra, apakah harus yang berbadan hukum atau ada kriteria khusus? Oke, baik. Saya sekalian jawab aja Mbak, biar nanti mungkin teman-teman PMO lain bisa menambahkan. Mengenai kategori mitra, memang nanti pada ujungnya harus ada NPWP ya, karena memang nanti akan berurusan dengan PKS dan lain-lain di akhir nanti setelah verifikasi kelayakan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, memang di awal kami menyaratkan untuk setidaknya Pak Mitra ini mempunyai NPWP dan kalau bisa sudah berbadan hukum. Nah, itu sudah terjelas, sudah jelas dirincikan di panduan mengenai syarat-syarat mitra. Seperti itu, Mbak Nata. Ya, mungkin saya langsung cover untuk pertanyaan berikutnya, form kurasi pendaftaran dengan mitra. Baik. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, form kurasi pendaftaran mitra yang tidak memiliki email domain sendiri itu sudah dibuka dan sudah bisa diisi. Namun memang untuk prosesnya karena ini sangat banyak akan memakan waktu untuk verifikasi atau mengkurasi mitra yang tidak memiliki domain email tersebut. Memang akan lebih mudah apabila Bapak Ibu atau dari mitra membuat email dengan domain sendiri, karena itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam sudah mendapatkan email domain sendiri. Nah, dan itu tidak memerlukan biaya yang besar untuk membuat email domain pribadi perusahaan atau mitra atau dari pihak Dudi. Jadi alangkah baiknya jika Bapak Ibu membuat email domain pribadi perusahaan atau CV atau industri Bapak Ibu. Karena memang kurasi di pendaftaran karena petugas kami juga terbatas akan memakan waktu, sehingga apabila Bapak Ibu terburu-buru untuk mendaftarkan dan ingin merebut posisi untuk mendapatkan tempat di 750 pengirim pertama ini, alangkah baiknya membuat email domain sendiri seperti itu. Kemudian nomor 4, bagaimana bila mitra dalam bentuk konsorsium, apakah surat pernyataan kesediaan dibuat? Baik, apabila nanti mitranya dalam bentuk konsorsium, nanti cukup satu saja yang mewakili atau mengetuai konsorsium tersebut yang melampirkan surat pernyataan kesediaan. Jadi seperti itu, tidak perlu semua membuat satu-satu. Namun kalau memungkinkan, nanti apabila diwakili satu mitra saja, nama mitra lain juga bisa disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, bahwa di dalam surat pernyataan tersebut ada beberapa mitra yang bersedia untuk berkontribusi dengan anggaran sekian dengan keterangan in cash atau in kind, seperti itu. Kemudian apakah dinas atau pemerintah harus? Untuk pertanyaan nomor 5, apakah dinas harus membuat akun juga atau pemerintah? Ya, semua mitra harus membuat akun yang akan berkolaborasi di dalam Kedereka harus mempunyai akun Kedereka. Kemudian nomor 6, bila pada periode 2 tertolak di fase administrasi, apakah bisa mengajukan lagi?
Ya, untuk yang tertolak di periode 1 dan 2 sangat bisa untuk mengajukan kembali. Bila bisa, apakah dapat merevisi proposal? Apabila ingin merevisi juga bisa, atau membuat proposal baru juga bisa, namun prosesnya tetap dimulai dari awal, karena apabila dilanjutkan tanggal penandatanganan dan pernyataan memang sudah berbeda ya dengan tanggal yang diajukan nantinya gitu. Jadi untuk merevisi atau membuat proposal baru tentu sangat bisa, namun untuk proses pengajuannya harus mulai dari awal. Kemudian apakah yang belum lolos substansi harus mengirimkan semua dari awal? Harus, ya ini sama dengan pertanyaan nomor 6, harus mengirimkan dan memulai proses dari awal. Karena semua proses akan melalui tahapan yang sama dengan batch 1 dan batch 2. Terima kasih Mbak Nata, mungkin ada teman-teman dari PMO yang ingin menambahkan, silahkan terkait hal-hal administratif. Dari saya cukup, Mbak Nata. Ya baik, terima kasih Mas Arafat. Mungkin dari rekan-rekan PMO lain ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin jika tidak, kita bisa langsung berlanjut ke tema selanjutnya. Untuk untuk tema substansi, ada pertanyaan pertama mengenai apakah proposal yang tidak lolos di tahap 2 boleh dimasukkan kembali di tahap 3. Untuk pertanyaan tema substansi ini saya serahkan kembali kepada narasumber dari tim substansi Matching Fund. Untuk Prof. Lilis dan Pak Afandi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Mungkin saya akan jawab di sini pertanyaan, nanti Pak Afandi mohon bisa menambahkan. Di sini juga ada Pak Kompiang, mohon juga untuk nanti menambahkan. Mungkin juga Bu Rosa sudah masuk atau tidak, mohon tim substansi ini juga bisa dipin. Oke, ini kok sudah pindah ke tim keuangan ya. Kalau tim keuangan mah jangan lain-lain dulu, tim substansi dulu. Oke, baik. Yang pertama, apakah proposal yang tidak lolos di tahap 2 boleh dimasukkan kembali di tahap 3? Silahkan Pak, boleh. Nah, lalu kemudian tentang pendanaan 1:1, apakah bisa 1:2, 1 dari Dikti, 2 dari Mitra? Sangat boleh Pak. Jadi tidak harus 1:1, artinya tidak harus dana dari MF ini sama dengan dana mitra, bahkan boleh dana dari mitra itu lebih banyak, justru itu yang diharapkan, lebih banyak dari mitra. Nah, terkait judul antara PT dan Dudi di web Kedereka, apakah harus sama atau berbeda? Nah, ini sebetulnya kan di Kedereka ini nanti mungkin Pak Afandi atau Pak Kompiang juga bisa ikut menjawab. Di Kedereka itu kan baru mencari jodoh ya, mencari jodoh. Nah, judulnya yang diusulkan itu diusulkannya dari insan Dikti, ya tentu kan bukan 2 proposal, tetapi menjadi 1 proposal. Nah, oke, nah pertanyaan yang keempat, nah mungkin ada inovasi tapi tidak punya dana, pengusul mencari mitra untuk merealisasikan ide tersebut. Nah ini tadi yang saya sebut adalah dengan mitra itu keinginan pengusul, bukan keinginan mitra, bukan untuk kepentingan mitra, tetapi keinginan pengusul sehingga meminta mitra untuk mendanai. Nah, padahal matching fund itu tadi filosofinya adalah untuk menjawab kebutuhan mitra atau kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial yang desain programnya bersama-sama dengan mitra. Nah, kalau hanya kebutuhan pengusul lalu minta dana ke mitra atau minta dukungan mitra, belum tentu mitra itu membutuhkan, tapi ini kebutuhan pengusul. Oke, ada SPP nanti silakan, mungkin saya sambil membaca karena saya baru membaca 1, 2, 3, 4, mungkin teman-teman yang lain dari Pak Afandi dan Pak Kompiang mau menambahkan, silakan. Nah, saya mungkin baca nomor 5, ini panjang. Baik, yang nomor 7 aja saya, apakah dosen yang memiliki ide baru dan sangat cocok dengan mitra kemungkinan tidak akan lolos karena rekam jejaknya kurang mendukung. Nah, ini yang nomor 7 tadi, ini kalau punya ide saja, ya itu berarti kan belum ada pekerjaan yang diinisiasi.
ya, tetapi MF ini adalah kenapa harus ada rekam jejak pengusul dan rekam jejak mitra. Artinya si pengusul itu sudah berjalan sebelumnya atau sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu inline dengan apa yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan mitra atau kebutuhan dari masyarakat atau sosial yang desainnya bekerja sama dengan mitra. Nah, untuk nomor 6 tidak harus industri besar ya, tetapi bisa juga UMKM. Nah, apakah industri wajib mengeluarkan dana juga? Ya, tadi ada in cash, ada in kind. Jadi wajib Pak, industri itu mengeluarkan dana. Jadi dana padanan, ya ini filosofinya kan dana pendamping tadi. Tadi Pak Menteri juga di dalam videonya berapa mitra menyediakan sumber daya dana, lalu berapa di sini ini dana sebagai pendamping dana yang disediakan oleh mitra. Baik, di sini ada Pak Kopjang, Pak Afandi, mohon bisa memperkaya jawaban saya, silahkan. Ada Bu Ocha juga, ya biar gantian, enggak, silahkan. Terima kasih Bu Lilis. Ya, saya ingin menjelaskan tadi apakah mitra harus menyediakan dana? Ya. Dana ada dua jenis ya, ada yang in kind, ada yang in cash. Dana in kind artinya adalah tolong jangan dipindahkan dulu slide-nya ya. Sumber daya dari mitra yang ikut digunakan untuk matching fund. Jadi misalnya punya tenaga kerjanya mitra, dialihkan perhatiannya untuk mendukung matching fund berapa orang bulan, nah itu yang dihitung sebagai in kind. Nah, kalau ada bahan-bahannya, mitra ingin bayari, bahannya kan bayar ke pihak ketiga, nah itu in cash. Nah, itu akan terlibat, karena ini untuk kepentingan bersama, jadi bukan kepentingannya peneliti, periset saja, inovator saja, atau perguruan tinggi saja, tetapi ini adalah kebutuhan bersama. Kemudian kalau proses produksi, tadi di sini programnya ya memang membutuhkan produksi ya, ada harga pokok produksinya ada dan dikerjakan oleh mitra. Apa dananya bisa dimintakan ke MF, tergantung bagaimana ini ya konteksnya ya. Jadi kalau memang inovasi ini tadi dikerjakan bersama, inovasinya dari perguruan tinggi, kemudian mitra punya fasilitas produksi, ya nanti apa yang dikerjakan mitra itu mau diklaim oleh mitra juga bisa, bahwa itu adalah saya dana ini bahan-bahannya, bisa juga sebagian dan bahan-bahannya dari Dikti, jadi bisa seperti itu kan ya, jadi namanya kolaborasi. Tetapi kalau dikerjakan oleh mitra tadi, ini mitranya nggak boleh minta duit ya, jadi artinya dia merupakan penyertaan daripada mitra ya, bahwa mitra akan membayari produksi ini. Jadi diharapkan mitra ini adalah bukan sebagai objek penerima pekerjaan dari matching fund ya. Jadi tapi mitra ini sama-sama nanti adalah mengembangkan hilirisasi produk ini bersama-sama dengan perguruan tinggi. Jadi dia pasti punya keinginan untuk investasi di sana, tidak malah minta dana dari Dikti gitu ya. Apabila luaran program berbentuk aplikasi atau web dan SOP sistem kerja dalam aplikasi atau web, bisakah dijadikan milik mitra dan perguruan tinggi, dijadikan MOU joint venture? Bisa ya, kalau ada aplikasi ya yang merupakan hasil bersama antara mitra dan perguruan tinggi, mungkin hak kekayaan intelektualnya, kalau ini program kan hak cipta, didaftarkan oleh perguruan tinggi, di mana di dalamnya inovatornya adalah nama perguruan tinggi, ada periset atau inovator dari perguruan tinggi dan dari mitra. Nanti tergantung perjanjiannya. Jadi pemanfaatan daripada HK itu adalah antara mitra dan perguruan tinggi bikin perjanjian bagaimana hilirisasi atau komersialisasi daripada aplikasi ini misalnya. Jadi perjanjian itu mungkin mengatur royaltinya. Kalau digunakan nanti keuntungan daripada ini misalnya dibagi dua antara perguruan tinggi dan mitra. Itu saya kira itu penjelasannya.
Jadi kalau mau joint venture dalam bentuknya tadi PKS-nya bisa diatur di sana pemanfaatan HKI-nya. Lanjut, ada lagi nggak ya? Pak, mungkin Pak Kompiang dulu mau menambahkan barangkali dan Bu Ocha. Silakan Pak Kompiang. Bu Ocha, barangkali Bu Ocha ada tambahan? Masih di mute itu Pak Kompiang mau berbicara, masih di mute. Iya, ini terima kasih. Harus dianukan. Iya, tadi belum allowed di mute. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Lilis, Pak Fandi. Saya sedikit menambahkan saja dari yang disampaikan Pak Fandi tadi. Pada prinsipnya dana yang diberikan oleh Kemendikbudristek ini tidak sebagai modal kerja bisnis dari mitra dudinya. Itu harus dipastikan. Jadi tidak seperti mendapatkan kredit gitu ya, tidak mendapatkan kredit untuk usaha. Akan tetapi jika itu dana-dana digunakan untuk uji coba, ya pengujian prototipe industri, untuk uji ke BPOM misalnya ya, atau untuk mendapatkan perizinan beberapa sampel produk, itu dimungkinkan menggunakan dana dari matching fund. Ya, dan tentunya nanti pada saat komersialisasi produksi massalnya itu sudah menjadi ranah produksi dari mitra dudinya, yang nanti proses komersialisasinya harus dilengkapi dengan perjanjian kerjasama komersial ataupun lisensi pembagian keuntungan antara mitra industri dengan perguruan tinggi sebagai pemilik inovasinya. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Fadi tadi, jadi ada kontraktual lisensinya. Kemudian yang kedua, jika terjadi luaran program yang menjadi milik bersama dalam bentuk MOU, nah ini juga harus dituangkan dalam perjanjian. Bagaimana nanti pemilikan kekayaan intelektualnya, misalnya patennya dimiliki oleh perguruan tinggi, namun nanti mereknya bisa saja diusulkan oleh mitra dudinya. Itu harus ada perjanjian bagaimana pengajuan merek dan nanti kemanfaatan dari merek tersebut. Nah, khusus untuk yang berbeda aplikasi apps, yang ini juga harus nanti dilengkapi dengan perjanjian bagi hasil ataupun komersialisasi. Nah, secara prinsip memang matching fund ini memang digunakan untuk mendorong agar inovasi dari universitas itu segera terhilirkan bersama-sama dengan mitra dudinya. Ini adalah skema yang pertama. Namun juga dimungkinkan skema yang kedua, yaitu adalah kepakaran ya, hanya kepakarannya saja yang diadopsi. Jadi inovasi dan juga hasil produk komersial yang sudah dilaksanakan itu sudah berjalan oleh mitra industrinya, sehingga yang bisa diadopsi hanyalah kepakarannya saja. Maka di sana luarannya seperti sudah disampaikan oleh Prof. Lilis tadi, luarannya adalah berupa perjanjian konsultan dan lain-lain. Yang itu artinya hanya kepakaran yang akan diadopsi. Nah, nomor 7 jadi betul yang sampaikan Prof. Lilis tadi ya, kalau idenya baru ide baru, kalau semata ide itu siapapun sudah bisa menggunakan, namanya ide ya. Kalau sudah terprotek oleh kekayaan intelektual dan memiliki nilai komersial, barulah ide itu akan bisa diklaim sebagai invensi ataupun inovasi. Jadi kalau masih hanya sekedar ide, saya kira itu belum bisa diklaim dari sebagai sebuah inovasi. Kemudian 1:1, 1:2, iya ya. Jadi memang yang minimal itu adalah yang dari dikti yang sama dengan mitra ya. Nah, tetapi tadi sudah disampaikan Prof. Lilis, jangan dipaksakan harus 1:1. Kalau memang butuh dananya tidak sebesar itu ya tidak harus di-up-kan sampai mendekati mitra. Misalnya mitranya memberikan kontribusi 1 miliar, tetapi sebenarnya Bapak Ibu cukup dananya hanya 500 juta saja. Ya cukup, memang itulah dana yang realistis yang hanya bisa diserap ataupun bisa diambilkan dalam waktu 4 bulan. Ini mohon sekali para pengusul ini mengingat ya bahwa waktu efisien dan efektifnya hanya 4 bulan. Jadi tidak mudah juga untuk nanti menghabiskan anggaran yang sedemikian banyaknya. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, Pak. Izin saya tambahkan, ya. saya izin tambahkan sedikit, Prof. Lilis. Saya concern ke yang pertanyaan nomor 5. Jadi Bapak Ibu untuk pertanyaan nomor 5 ini dalam pembuatan proposal ini sudah terlihat bahwa industri itu hendak memiliki
kekayaan intelektual secara bersama. Nah, jika sudah terlihat, mohon Bapak Ibu sudah membuat untuk SPK di dalam proposal itu, dan salah satu klausulnya itu adalah tentang perjanjian kerjasama untuk kekayaan intelektual. Jadi biasanya memang perusahaan-perusahaan besar begitu, atau yang memang perusahaan yang ingin terlihat bahwa ini ada pengembangan inovasi sehingga dimungkinkan ada kekayaan intelektual bersama, itu sangat dimungkinkan antara perguruan tinggi dan mitra, sehingga nantinya kekayaan intelektualnya adalah milik bersama. Itu yang nomor 5. Sehingga nantinya ketika program matching fund sudah selesai, kita sudah memiliki hitam di atas putih begitu ya, SPK pengembangan inovasi yang nanti bisa dituangkan kembali ke dalam SPK kerjasama lisensi teknologi tentang apps atau produk atau formula dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang nomor 5 adalah ini bisa sangat sekali dimungkinkan untuk konsorsium perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi dalam mengembangkan Reka Cipta Bapak Ibu semua, itu bisa konsorsium perguruan tinggi, bisa lebih dari 1. Tetapi memang yang masuk di platform itu hanya perguruan tinggi yang memang memiliki sudah memiliki ini Bu ya, Bapak dan Ibu memilih mana yang akan dipilih dari 1 konsorsium itu yang match di dalam sistem dan nanti di dalam pekerjaan. Dan untuk bagaimana pembiayaannya ini ditambahkan Bapak Ibu. Tetapi tadi seperti yang disampaikan Prof. Lilis, jangan tadi sudah diberitahu lesson learn-nya jangan terlalu di-up karena kami melihat ada beberapa yang di-up begitu ya, ada sewa lahan sehingga nilainya itu dari mitra itu besar sekali begitu ya. Jadi itu yang rasional juga untuk pendanaannya, tetapi ditambahkan misalnya perusahaan A 200 juta, perusahaan B 200 juta, nah itu ditambahkan bahwa yang ditotalkan dana yang diusulkan adalah 500 juta. Demikian Prof. Lilis, terima kasih. Terima kasih, mungkin ini biar kenal sekalian juga ada Pak Ridwan di sini. Pak Ridwan mau menambahkan? Mic-nya minta tolong. Ya, baik. Terima kasih Bu Lilis, Bapak Ibu semuanya. Saya nanggapi sedikit. Ada 2 hal. Yang pertama yang nomor 3 di depan kita. Sebetulnya konsep dasar dari program MF ini kan memang rumbukan ya, persetujuan, kesepakatan antara kampus dan Dudi ya. Jadi dengan demikian mestinya judul itu disepakati gitu, nggak harus beda. Saya kira ini konsep yang dasar ya. Jadi mestinya nomor 3 ini tidak menjadi pertanyaan lagi ya. Karena memang sejak awal mestinya itu judulnya 1 dan kesepakatan di antara 2 insan tadi. Yang kedua, saya tertarik meskipun tidak di sini adalah bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan proposal pada batch 1 dan 2 sudah substansi sudah dievaluasi, tadi diverifikasi tidak lulus ya. Saya kira ini momen yang tepat pada batch 3 sehingga Bapak Ibu sangat diuntungkan karena sudah ada verifikasi, sudah ada komen dari reviewer sehingga kemungkinan sukses di batch 3 ini jauh lebih besar. Karena kekurangan yang pada usulan sebelumnya sudah ada evaluasi dan saran perbaikan daripada reviewer. Mungkin itu saja Bu Lilis. Terima kasih. Terima kasih tim substansi yang hadir pada hari ini sudah ikut memberikan penjelasan. Nggak ada yang kelewat ya yang hadir pada hari ini, para peserta tidak hadir. Baik, saya berikan kembalikan lagi ke Mbak Natasha. Atau siapa ini yang share screen? Ya. Mangga. Terima kasih Ibu dan Bapak dari tim substansi. Kita lanjutkan ke tema keuangan. Mungkin silahkan dari Pak Joko Santosa. Atau mungkin dari tim PMO yang bisa membantu untuk pertanyaan seputar keuangan. Mungkin dari tim substansi juga ada yang bisa membantu menjawab. Ada Pak Joko ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang keuangan dulu, yang keuangan jangan pindah dulu, Mbak. Oke. Keuangan. Yang pertama, baik, terima kasih. Yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara penghitungan honor yang benar.
karena masih membingungkan. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan honor ini hanya diperuntukkan untuk peneliti dan pelaksana program dari PT pengusul. Jadi honor ini hanya untuk PT pengusul. Nah, perhitungannya adalah kelebihan jam perekayasa. Jadi Bapak Ibu hanya dibatasi dalam satu hari itu untuk kelebihan jam perekayasa itu hanya 3 jam. 3 jam dengan asumsi bahwa dalam satu minggu itu ada 5 hari kerja, jadi 3 dikalikan 5, terus dalam satu bulan itu ada 4 minggu, sehingga jam dikalikan hari, dikalikan minggu, dan dikalikan bulan. Nah, perhitungannya mungkin begitu Bapak Ibu, maksimal adalah 3 jam sehari, 5 hari dalam satu minggu dalam satu bulan, dan 4 bulan pelaksanaan program. Jadi itu batasan maksimal, tapi Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan keadaan real dalam rangka penghitungan honornya. Nah, perkalian adalah mengambil satuan harga dari kelebihan jam perekayasaan yang ada di PMK 60 tahun 2021, yaitu di situ ada perekayasa madya, perekayasa utama, madya, muda, dan pratama. Nah, di sini karena para peneliti itu bukan jabatan fungsional peneliti, adalah dosen yang meneliti, sehingga hanya boleh dibayarkan 80% dari standar biaya kelebihan jam perekayasa peneliti. Jadi satuan harga itu dikalikan 85% dikalikan jumlah jam yang kelebihan jam perekayasa tersebut. Yang kedua, bagaimana tipsnya agar RAB bisa lolos? Nah, RAB bisa lolos apabila Bapak Ibu menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tadi Prof. Lilis dan Bapak Ibu semuanya juga dari tim reviewer sudah menyampaikan bahwa jangan RAB itu dibesar-besarkan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam pelaksanaan program Matching Fund PDRK. Nah, selanjutnya yang nomor 3, batas waktu 4 bulan sampai dengan 11 bulan atau bulan 12 lalu untuk narasumber, apakah wajib dibuat nama narasumber langsung atau tidak. Nah, terkait narasumber, kalau memang Bapak Ibu sudah ada namanya, silahkan disebutkan namanya, dari kementerian mana atau dari perguruan tinggi mana. Karena untuk honorer hanya boleh dibasarkan dari luar Kementerian Kemdikbudristek maupun dari luar PT pengusul atau penyelenggara. Yang keempat, izin bertanya jika proposal MF berkaitan dengan pengembangan platform sistem, apakah biaya pengembangan sistem bisa diklaim di bagian produksi non-alat dengan melibatkan pihak sesuai untuk jasa konsultan. Nah, tadi juga sampaikan juga bahwa terkait dengan ini memang pengembangan sistem adalah untuk produksi non-alat ya. Silahkan Bapak, tapi dengan konsultan pihak ketiga. Jangan sampai ini dari mitra yang mengerjakan ini tapi minta dibayar oleh dana yang dari Dikti. Silahkan diajukan untuk produksi non-alat dengan melibatkan rekanan pihak ketiga. Nomor 5, saya bermaksud mengajukan proposal dari teknologi baru pemberantasan dengue. Calon mitra kami adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi biasanya dinas sudah mempunyai pagu anggaran rutin sesuai dengan tupoksi. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini Bapak Ibu, kami terkait dengan anggaran adalah untuk membiayai program yang diajukan oleh Bapak Ibu. Kalau memang di sini diperlukan anggaran, ya silakan saja Bapak Ibu menyampaikan misalnya dari dana padanan yang disampaikan oleh Bapak Ibu berapa, tapi dari Kemendikbudristek sudah mempersyaratkan dana padanan adalah 1:1 atau 1 dibandingkan lebih dari mitra.
Jadi kami memang sudah tidak ini lagi, dana padanan harus tetap 1:1 atau 1:, lebih dari mitra. Nomor 6, jika yang dipilih adalah skema pusat unggulan riset, maka pendanaan untuk pembentukan pusat unggulan saja atau boleh kegiatan riset dari pusat unggulan menjadi bagian kegiatan tersebut. Nah ini mungkin mohon dibantu Prof. Lilis terkait ya, baik. 6. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ini 5, 6, 7. Ini kaitannya adalah dengan substansi. Jadi izinkan saya mencoba menjawab terlebih dahulu. Nah, pertanyaan nomor 5 di sini mengajukan proposal terkait teknologi baru pemberantasan dengue. Lalu calon mitranya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan memang tetapi biasanya dinas sudah mempunyai pagu anggaran rutin sesuai tupoksi bagaimana penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul dinas itu sudah memiliki tupoksi sebagai kegiatan rutin mereka. Nah, oleh karena itu tadi program itu harus jelas ya. Tadi integrasi dengan tupoksi atau dengan program-program yang merupakan tupoksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Nah, ini program atau ide yang Bapak Ibu ataupun teknologi yang sudah Bapak Ibu miliki itu bisa mengisi di bagian mana. Nah, sehingga ini tidak hanya Bapak jalan sendiri kemudian hanya karena di Dinas Kesehatan juga jalan sendiri nanti. Nah, tetapi apa yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan itu di dalam melaksanakan tupoksinya yang belum tercover di tupoksi mereka. Nah, sehingga apa yang bisa disupport oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya di sini mungkin ada satu teknologi yang sudah dikembangkan, lalu kemudian mungkin ada sedikit sentuhan lagi supaya bisa diuji coba di lapangan. Nah, apakah uji coba di lapangannya ini bisa di-inline-kan dengan tupoksi rutin di Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, banyak yang terjadi itu tupoksi memang program di kabupaten jalan, tiba-tiba lalu kemudian Bapak Ibu membuat program juga yang nggak ada persimpangan atau nggak ada irisannya, hanya berjalan bersama-sama. Nah, ini harus kelihatan integrasinya atau irisannya, ada suatu program yang memang dikerjakan bersama-sama. Nah, lalu kemudian yang keenam, jika yang dipilih adalah skema pusat unggulan riset, maka pendanaan untuk pembentukan pusat unggulan saja atau boleh kegiatan riset dari pusat unggulan menjadi bagian kegiatan tersebut. Jadi ketika ada pusat unggulan riset, ini adalah untuk menjawab kebutuhan mitra. Maka mitra juga harus berkontribusi ya, baik itu tadi dari secara cash atau secara in-kind. Nah, lalu bolehkah ya kegiatan bisa kegiatan bersama ya, riset itu tapi risetnya riset inovasi bukan riset dasar untuk menjawab kebutuhan mitra. Nah, jadi tetapi dalam sisa waktu 4 bulan ini mungkinkah ada suatu pusatnya dulu dibentuk, pusat bersama ini pusat unggulan ini yang untuk dibentuk memang untuk menjawab kebutuhan mitra sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian aplikatif, penelitian yang inovatif, nah ini untuk menjawab kebutuhan mitra ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan penilaian, ini nomor 7. Nah, apakah pendanaan yang tidak memenuhi 1:1 menjadi lebih kecil kemungkinan untuk didanai? Maksud dari 1:1 apakah per komponen atau totalnya saja? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk batch 3, maksimum pendanaan dari Dikti adalah 1:1. Artinya boleh saja menjadi misalnya Diktinya hanya 0,5:1, artinya hanya 50% dari dana dari mitra, tetapi tidak bisa mitranya lebih tinggi ya, dari MF dan Dikti ini 2 kali dari mitra. Nah, namun terkait apakah terkait dengan lolos atau tidaknya, nah ini ada kriteria penilaian tidak hanya saja dari pendanaan, tetapi penilaian ini secara menyeluruh. Suatu proposal itu
bisa lolos atau tidak memperoleh pendanaan, terkait juga dari kapasitas dan kontribusi dari mitranya juga dilihat, lalu kemudian juga dari pengusulnya terkait juga kapasitasnya yang dilihat dari rekam jejaknya. Jadi bukan hanya punya ide pada saat itu lalu kemudian menggandeng mitra untuk mengerjakan dengan dana MF, tetapi sudah ada rekam jejaknya, sudah ada peta jalannya, hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, ini dari sisi kapasitas pengusul, lalu kemudian juga luaran programnya. Ya, dari luaran program, apakah luarannya itu menjawab kebutuhan mitra atau juga menjawab kebutuhan sosial masyarakat, tetapi bukan hanya sekedar PKM, ya. Lalu kemudian juga untuk mencapai tujuan tersebut, apakah langkah-langkahnya ini sudah tepat? Lalu kemudian tadi terkait dengan HKI-nya juga sudah diatur supaya hibah ini tidak menjadi musibah, nanti menjadi bukannya bekerja dengan erat dengan mitra, tetapi kemudian juga nanti malah terjadi friksi atau perselisihan. Tadi oleh Bu Ocha juga sudah disampaikan pentingnya dari HKI. Nah, lalu kemudian kontribusinya tadi pada IKU atau kontribusinya pada proses pembelajaran atau pada keterlibatan dosen. Nah, ini lalu baru kemudian pembiayaan, ya, ini menjadi salah satu di dalam kriteria di dalam luaran program. Jadi tidak semata-mata Bapak Ibu sekalian, ya, ini langsung gugur, ya, tetapi tentu saja akan mempengaruhi kriteria dari penilaian yang diberikan kepada proposal tersebut. Nah, jadi proposal ini jadi supaya lolos, ya, nah itu memang harus dirancang sedemikian rupa sehingga tadi pengusulnya juga memiliki rekam jejak, kemudian juga mitranya juga sesuai, dan memang itu kegiatan yang memang dilakukan oleh mitra, kemudian programnya juga didesain bersama-sama, lalu kemudian jelas kontribusi, dan bukan hanya kontribusi dari dana, tetapi juga kontribusi dalam peran dalam kegiatannya. Lalu kemudian kalau ada hal-hal yang dihasilkan, ya, nah ini juga sudah jelas pengaturannya, ya. Nah, inilah yang akan mempengaruhi, nah, dan tentu saja kelayakan anggarannya, ya. Nah, ini pada batch 3 ini sudah ditetapkan tidak melebihi 1:1. Tetapi sekali lagi ini sekaligus nomor 2, bagaimana tipsnya agar RAB bisa lolos, ya. Nah, jadi bukan hanya dari sisi RAB untuk dari proposal ini, tentu saja dalam membuat RAB ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan atau anggaran ini akan terkait erat dengan program atau dengan desain programnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang ingin menambahkan, silahkan. Baik, ini nampaknya tidak ada lagi yang ingin menambahkan, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari operator boleh tolong diganti slide-nya di pertanyaan lain-lain. Ya. Baik, untuk pertanyaan lain-lain mungkin saya persilahkan untuk tim PMO membantu menjawab. Dari sini mungkin ada Mas Arafat kembali ingin menjawab. Terima kasih Mbak Nata. Izin apabila pertanyaannya yang substantif bisa langsung ke tim substansi aja Mbak. Ya, oke. Nanti kita sama-sama membaca pertanyaan ini. Jadi mana yang mungkin teman-teman tim substansi juga yang bisa menjawab. Ya, mungkin untuk nomor 1 bisa dimulai Mas Arafat untuk revisi proposal. Apakah Dudi perlu mengajukan ulang di match seperti yang lalu atau cukup dari insan diksi atau diksi yang upload proposal baru dengan segala kelengkapan dokumennya? Yang mengajukan tentu pasti pengusul dari insan diksi atau diksi dan Nata, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang harus dilakukan mitra ya nge-match atau di-matchkan, dipadankan atau dijodohkan dengan program yang diajukan oleh pengusul seperti itu. Tapi yang mengusulkan ke dalam sistem, ke dalam website Kedai Reka itu pengusul dari insan perguruan tinggi. Terima kasih Mbak. Baik.
Saya mohon izin membantu menjawab pertanyaan kedua. Apa acara sosialisasi ini diupload ke YouTube? Ya, baik. Untuk acara sosialisasi ini kebetulan kami share juga secara live di YouTube dan akan diupload juga Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu apabila ingin menonton kembali atau melihat kembali paparan dari narasumber-narasumber kami, silahkan mengakses YouTube kedaireka.id. Lalu untuk pertanyaan ketiga, mungkin ini lebih ke untuk tim PMO, saya menjalankan proses pengajuan proposal batch 1, namun kurang klik untuk pengajuan tahap akhir, sehingga proposal tidak terkirim. Apakah saya harus melakukan pengajuan proposal dari awal, ataukah bila melanjutkan dari yang kemarin? Silahkan Mas Arafat. Ya, terkait hal pertanyaan nomor 3, ia bisa melakukan pengajuan proposal dari awal, tapi misalnya hal tersebut terjadi lagi, nanti bisa ke pusat bantuan kami di info@kedaireka.id, nanti bisa menanyakan terkait proses tersebut, nanti kami bantu untuk mengarahkan prosesnya. Terima kasih, Nata. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai mitra, kami berencana mengusulkan Dudinya merupakan sebuah perusahaan yang juga mempunyai program melalui CSR. Mitra tempat programnya adalah sebuah rukun nelayan. Apakah bisa model seperti ini? Mohon petunjuknya. Mungkin ini boleh ditunjukkan ke tim substansi. Bisa, baik. justru. Ya, silakan Pak Fandi. Oh ya, bisa. Justru Dudi yang memberikan CSR, kemudian menerima manfaat adalah rukun nelayan. Ini bagus nih, nggak apa-apa seperti ini. Ini sebetulnya sesuai dengan diagram yang tadi saya sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ada mitranya, ini Dudi yang memiliki dana untuk CSR, lalu perguruan tinggi atau insan perguruan tinggi ini bersama-sama untuk merancang program. Nah, nanti harus diidentifikasi ya di sini apa kegiatan-kegiatan yang berasal dari mitra. Mungkin dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan tadi yang saya sampaikan di dalam diagram yang saya sampaikan, bisa berupa peralatan ya, pendanaannya dari mitra ya, kemudian juga untuk cash-nya ya, untuk biaya habis pakai itu bisa juga dari mitra. Nah ini ya, bisa di screenshot. Nah jadi di sini mitranya tadi yang memiliki CSR. Nah lalu di sini ada dana dari mitra. Nah jadi ini tidak langsung ke sini, tapi ini tadi justru yang mencerminkan ini tadi. Jadi ada Bapak dari industri, dari perguruan tinggi, lalu bekerja sama dengan suatu perusahaan dengan dana CSR. Jadi ada kontribusi mungkin in cash ya. Nah lalu di sini teknologi, knowledge ya, ini mungkin dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, tetapi dari sini, nah ini peralatan yang akan diberikan kepada tadi nelayan-nelayan ini bisa dari mitra. Demikian juga consumable-nya bisa dari mitra. Nah, sementara mungkin untuk pengaplikasian atau transfer teknologinya, transfer knowledge-nya, nah ini bisa diusulkan dana MF dari Dikti. Nah, jadi ini Pak, yang tadi Bapak tanyakan, ini contoh dari pola kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Prof. Wilis. Kita boleh kembali lagi ke list pertanyaannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan nomor 5, mungkin saya bisa mohon izin membantu menjawab. Untuk program MF ini, kalau mitra dari BUMDes, apakah juga dapat mengusulkan program ini? Lalu bagaimana cara mendaftarkan mitra tersebut melalui platform Kedaireka, mengingat mitra tidak mempunyai email perusahaan? Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, untuk program MF tentu bisa apabila mitranya dari BUMDes, dan jika tidak memiliki email resmi perusahaan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh tim PMO melalui Mas Arafat, bisa melalui form kurasi. Namun perlu diketahui bahwa form kurasi ini sendiri tentu akan memakan waktu untuk proses seleksinya, dikarenakan kami juga memiliki keterbatasan dalam sumber daya. Mungkin salah satu alternatif lainnya, Bapak dan Ibu bisa segera membuat email perusahaan, atau opsi kedua ya, menunggu untuk dari
proses kurasi tersebut selesai. Lalu untuk pertanyaan nomor 6, apakah pelaksanaan kegiatan untuk batch 3 hanya 4 bulan saja? Mungkin saya kembalikan ke tim substansi untuk memperjelas. Silahkan Ibu Prof. Lilis atau Afandi. Ini saya kira tadi sudah dikaitkan dengan pendanaan ya, karena pertengahan Desember itu semua pendanaannya harus sudah selesai. Jadi kalau kontraknya mungkin September, Oktober, November, Desember, betul hanya 4 bulan ya, karena mungkin juga kontrak baru bisa dilakukan Agustus ya kalau perhitungan waktunya. Jadi hanya 4 bulan saja. Ya, karena dengan dana pemerintah ini tidak bisa melangkahi tahun 2022 melangkah ke tahun 2023. Jadi semuanya harus dikerjakan di tahun 2022. Baik, terima kasih Prof. Lilis. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selalu yang harus menjadi dasar diangkatnya dalam MF itu harus dari hasil penelitian? Bagaimana jika seseorang dengan pengalamannya menduduki suatu institusi tersebut, dengan pengalamannya selama di institusi pemerintahan, dan kembali ke kampus untuk dikembangkan dalam mendukung program pemerintah? Mungkin ini lebih ke tim substansi, saya kembalikan lagi ke Prof. Lilis. Baik, nanti ada Pak Fandi, Pak Ridwan, Bu Ocha, dan Pak Kompiang bisa ikut menjawab. Nah, tidak harus Pak, ini hasil dari penelitian. Tadi karena apa? Ada betul kalau teknologi, kemudian juga purwarupa atau apa mungkin dari penelitian. Tetapi tetap harus ada di sini apa sih yang sudah dihasilkan, baik itu dari sisi knowledge kan, hasil knowledge kan tidak harus berupa penelitian ya, tapi apakah ada hal-hal yang memang sudah dibangun sebelumnya, sudah dikembangkan sebelumnya, lalu kemudian karena sudah memiliki misalnya ya, mungkin contohnya misalnya model atau suatu model untuk pelatihan ya, untuk pelatihan, atau mungkin juga pernah sebelumnya mungkin juga melakukan suatu riset yang kemudian juga bisa diadopsi ya, masih penelitian ya, tapi menjadi suatu model ya, suatu model yang untuk proses pembelajaran misalnya, pembelajaran masyarakat. Nah, suatu model ini yang memang sudah dibangun dan mungkin juga uji cobanya hanya sedikit, lalu kemudian juga bisa digunakan oleh instansi pemerintah dengan beberapa untuk melengkapi atau menyempurnakan. Jadi sebetulnya tidak harus dari penelitian ya, tetapi tadi terkait dengan juga knowledge ya, knowledge yang sudah dimiliki, lalu kemudian juga ada hasil karyanya terkait dengan knowledge tersebut yang kemudian akan digunakan di dalam MF ini ya. Mungkin itu. Mungkin teman-teman yang lain silakan jika ada yang menambahkan supaya lebih lengkap jawabannya. Monggo Pak Fandi atau Pak Kompiang, Bu Ocha, Pak Ridwan. Ya, baik Bu Lilis, ingin menambahkan ya, kita memang membuka peluang untuk inovasi bidang sosio humaniora yang itu mungkin berkaitan dengan track record inovasi ataupun track record knowledge ya, kepakaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya, nanti itu bisa saja outputnya berupa policy ya, tidak semuanya berupa produk dalam arti produk yang bentuk barang ya, tapi keluarannya juga bisa dalam bentuk policy ataupun naskah akademik ataupun naskah kebijakan yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat maupun kementerian. Jadi sangat dimungkinkan pengalaman Bapak Ibu ya, mungkin selama ini sudah memiliki jam terbang dan track record yang cukup tinggi ya, menjadi pejabat di sebuah institusi pemerintah ataupun di yayasan ataupun di NGO dan lain-lain, itu akan nanti diaplikasikan sebagai kepakaran yang akan diadopsi dan untuk juga di deliver kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi itu sangat dimungkinkan. Kemudian pelaksanaan 4 bulan, ya memang ini sudah stake, ini pasti 4 bulan ya, karena paling cepat kan kontraknya itu kan pertengahan Agustus sampai pertengahan Desember. Jadi memang sangat mepet. Nah, itu kenapa kami mewanti-wanti untuk supaya Bapak Ibu lebih bijaksana dalam mengalokasikan dan mengajukan anggaran, jangan sampai nanti terjebak sendiri sehingga tidak mampu
mengelola anggaran dengan cepat, apalagi dengan sistem pembelanjaan yang harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik PMK maupun sesuai dengan status perguruan tinggi masing-masing. Jadi PMK itu diacu untuk terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, tentang honorarium, FGD, ya, pembelanjaan, dan juga nanti ada juga perlakuan khusus bagi PTN, PTNBH, dan juga PTS yang itu melekat kepada status masing-masing perguruan tinggi. Jadi background dan di mana Bapak Ibu bekerja saat ini juga sangat mempengaruhi bagaimana nanti proses pembiayaan dan pembelanjaan dari anggaran yang sudah Bapak Ibu susun sesuai dengan dalam. Mungkin itu Bu Lilis, tambahan dari saya.